Mendaki tanpa izin memang sulit. Banyak kisah hal mistis yang kami alami. Akan tetapi, ini tidak akan mematahkan semangat kami. Selama tujuan kami hal yang positif, kami percaya semua akan baik-baik saja. Gunung Prau menjadi pengalaman kami yang tidak akan pernah terlupakan. Saksikan terus videonya, kisah kami di Gunung Prau via Dwarawati Dieng Kulon. Kita mau mendaki Gunung Prau via Dwarawati Dieng Kulon. Pukul 4 sore, kami mulai memasuki gerbang pendakian. Awalnya kami ragu mendaki di sore hari. Sebelumnya, saya tidak pernah mendaki di sore hari menjelang malam. Tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya kami terpaksa melakukan pendakian di sore hari. Baru beberapa menit melangkah, kami dipaksa untuk menancap gas. Jalur yang sedikit menanjak membuat kami akan lebih cepat menemukan pos 1. Tak terasa baru berjalan sebentar, kami sudah tiba di pos bayangan. Ya, kita jalan baru berapa menit ya? Baru jalan 11 menit. 11 menit kita udah ketemu pos. Oh, bayangan, cuma pos bayangan, bukan pos 1. Katanya sih pos 1 masih setengah jam lagi. Mae, ini pendakian kita ke berapa, Mae? Kedua dong. Kedua. Setelah pertama ada di vlog di Gunung Gede Pangrango. Hari ini kita partner di Gunung Prau. Capek juga sih nanjak. Oh jelas. Berapa jam? 2 jam. Doks. Lagi galau kan? Bisa. Mana ada? Mana ada. Pendakian hari ini nggak tahu kenapa sepi banget. Kalau kalian ingin mendaki, tipsnya apa? Kalian harus ikutin semua protokol kesehatan yang ada di sini. Cakep. Udah gitu aja sih. Oke. Thank you, Pak. Ya siap. Tak perlu waktu lama, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena sebelumnya kami sudah sepakat untuk mengejar waktu agar kami tiba di puncak tidak terlalu malam. Tapak demi tapak kaki ini melangkah. Sepertinya kami tidak menemukan pos 1. Sementara petunjuk hanya mengarahkan ke jalur puncak. Hari ini saya bersama Arif lagi. Hai. Yang hari ini kita ke pendakian ke berapa, Arif? Pendakian kedua. Kedua ya? Oh, berarti sebelumnya sama kayak Mae ya? Sama Kemai kita sama-sama ke Pangrongo. Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Bareng Tangerang abis. Siap. Hari ini ke Gunung Prau. Prau. Dieng, Wonosobo. Gimana, Rip, perasaannya mendaki? Senang, bahagia karena sempat PPKM dan sekarang boleh diizinin. Dan merasakan dengan kebahagiaannya yang begitu nikmat. Masya Allah. Anjay. Masya Allah. Nggak ada duanya. Udah. Satu. Intinya kalau ingin mendaki gunung, Siap. jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya. Memakai masker, Menjaga jarak. mencuci tangan, jaga jarak, sejengkal aja. Ya. Pakai masker kita lagi maduan dulu. Betul. Itu Tapi madu kesehatan itu. Nah, kita lanjut lagi pakai masker. Ikon tubuh. Kami terus berjalan, sementara senja sudah mengintip dari kejauhan. Apakah kami akan terjebak pendakian di malam hari? Sementara saya tidak pernah melakukan pendakian di malam hari. Penting kita
target kita kan 2 jam jalan ya. Ketika ngasuhnya jangan dihitung, 2 jamnya jalannya aja. Nampak dari kejauhan, sepertinya pos sudah terlihat. Apakah itu pos 1 atau pos 2? Sementara kami sudah berjalan lebih dari 1 jam. Sedangkan di petunjuk, pos 1 hanya 30 menit dari base camp. Kita udah di pos 2 Gunung Prau. Namanya apa ya? Oh, pos 2 aja. 2 aja. Bareng pakai aja pos 2. Tadi jalan kurang lebih 1 jam. Lumayan sih jalurnya, nanjak terus kagak ada landai. Dan di sini di pos 2 kita ketemu simpang sama yang jalur dari Dieng. Tadi gua ada di sini nih, di bawah sini. Ini jalur Dieng nih, belah mari. Oke. Ternyata benar, yang kami tapak itu adalah pos 2. Sehabis istirahat dan berfoto, kami pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari tim kami ada yang bersikap aneh, termasuk saya, melakukan hal yang beda, tidak seperti biasanya. Sedikit saran untuk teman-teman, jika sudah sampai pos 2, jangan mengambil gambar apapun jika kalian tidak ingin seperti saya dan tim. Ini bukan mitos, tapi ini fakta yang saya alami. Percaya atau tidak, saya kembalikan ke hak kalian masing-masing. Mulai akar. Gokil, mantap ini sih. Setelah habis pos 2, treknya sih landai. Akar enak, udah nggak kepus nanjak lagi, nggak kayak tadi dari base camp sampai pos 2 itu nanjak terus. Dan ternyata pos 1-nya tuh nggak ada. Ya mungkin entah udah copot atau hilang papan petunjuk posnya. Tadi kita ngelewatin cuma ada pos bayangan dan gak ada petunjuk pos 1. Dan tiba-tiba kami total langsung nyampe pos 2. Dan ini treknya enak, landai udah. Ya katanya sih masih setengah jam lagi, cuma nggak tahu. Yuk. Dalam situasi seperti ini, kami hanya fokus melakukan pendakian. Rasa takut pasti ada. Cuma sebagian dari tim kami ada yang menghibur. Lumayanlah menghilangkan rasa takut. Tak terasa, kami sampai di pos akar cinta. Sementara waktu terus berjalan, hingga azan maghrib pun tiba. Terpaksa kami menghentikan pendakian sementara. Akar cinta, Pak. Foto. Tadi dari pos apa? Akar cinta ya? Dari akar cinta jalannya enak, landai. Kesini dia nanjak lagi karena puncaknya masih di atas tuh, tower. Ini lumayan terjal sih, tapi kita break dulu maghrib karena udah jam 6 kurang 5 menit. Di sini sudah waktunya azan maghrib, jadi kita untuk break pendakian. Kemungkinan kita bisa nyampe ya bisa malam juga, tapi tergantung dari kondisi fisiknya juga nih. Oke, ikutin terus ya perjalanannya. Goks. Banyak kisah aneh yang kami alami setelah menjelang maghrib. Demi keamanan, jalur menuju pos 3, saya tidak berani mengambil gambar. Karena yang ada di pikiran saya hanya fokus berjalan. Sesekali kami berhenti hanya mengatur nafas. Tibalah kami di puncak pukul 7 malam. Halo, selamat pagi. Sekarang pukul jam 5. Kita mau summit lagi, nanjak lagi. Tapi angin masih kencang aja dari semalam. Jadi kita semalam nggak ngecamp di puncak, kita ngecamp di bawahnya di Bukit Teletabis. Dan sekarang kita lagi ngangetin badan, hidu-hidu minuman yang penghangat. Nanti kalau udah selesai anginnya kencang, kita akan summit attack. Ini kondisi di luar masih dingin banget, anginnya masih kencang.
Dan pagi pun tiba. Niat hati ini ingin muncak pukul 5 pagi. Namun cuaca berkata lain. Suhu dingin ditambah angin kencang membuat kami malas sekali keluar tenda. Akhirnya pukul 6, angin pun telah berhenti dan kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Selama perjalanan menuju puncak, kami dimanjakan oleh ladang savana yang indah. Jalur Dieng dan Duarawati memang terkenal sekali akan keindahan savananya. Beberapa kali kami berhenti mengambil gambar. Sampai tak terasa, kami pun tiba di puncak. Udah puncak. Wow, sepi tapi enak deh. Nonton awan, Cok. Nah, bener. Mantap. Semalam sempet angin kenceng banget, badai. Jadi kita nggak ngecamp di puncak, kita ngecamp di bawah, di aliran pohon-pohon itu. Agar tenda kita aman dari api. Tapi semalam dingin banget, sumpah. Dari gua lihat sih, suhunya hampir 5 derajat gitu. Gua pegang pot, tidur dingin banget. Tapi enak, serasa punya kita sendiri. Mantap. Kita sudah sampai puncak. Nih, dulu tempat gue di sini nih. Gimana? Itu. Tempat berak gue di sono. Buat berak. Sekarang kita udah di puncak rame-rame. Bareng tim. Oke. Dingin men. Dingin men. Puncak Prau tidak seperti biasanya. Biasanya gunung ini selalu dikunjungi banyak orang. Namun kali ini berbeda. Hanya ada beberapa orang saja yang muncak ke Gunung Prau. Melihat gagahnya Gunung Sindoro dan Sumbing membuat saya terasa terharu dan bangga. Dulu saya pernah berada di kedua gunung tersebut. Dan hari ini saya hanya memandang dari kejauhan. Beberapa orang banyak mengibarkan bendera Sang Merah Putih di puncak Gunung Prau. Bertanda jika Indonesia ingin merayakan hari kemerdekaannya. Namun beberapa tahun ke belakang, bumi kita sedang tidak membaik setelah adanya wabah virus corona. Doa kami untuk Indonesia di hari kemerdekaan ini, semoga bisa kembali seperti semula, di mana kita bisa merayakan tanpa adanya rasa takut dan cemas. Jayalah negeriku, merah putih, teruslah berkibar di hari kemerdekaanmu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Lekas membaik negeriku. Salam dari kami, Tangerang Abis. Halo Mbak Dwi. Hai. Satu lagi Mbak Naya. Halo. Nah, ini ponakannya Dian ya, ponakannya Mas Dian. Dan dia mendaki kita bareng nih ke Gunung Prau. Mbak Dwi boleh nanya-nanya gak sebentar?
Iya, Allah. Mbak Dwi kan katanya udah sering banget nih naik gunung nih. Iya, terus Bu, gunung apa aja yang udah didaki? Gunung Sindoro, Gunung Prau. Gunung Sindoro, Gunung Prau. Sampai puncak semua. Sampai puncak. Mendaki bareng Mbak Nay Iya. ke Sindoro juga. Sindoro juga. Sindoro naik puncak sampai puncak juga. Via Jalur ya via Sigedang. Dan ini gue juga baru pertama kali naik bareng Mbak Dwi dan Mbak Nay. Ya. Pengalamannya gimana Mbak selama naik gunung? Nanjak gunung. apa Wi? Ya. Lelah sih tapi terbayarkan ya, Nay. Lelah tapi terbayarkan. Berarti benar semua perjuangan ya berawal dari 0 sampai apa ya? I don't know. Ya pada intinya gitu. Kalau lu pengen ngerasain view yang bagus ya lu harus lelah dulu. Harus berjuang sebelum lu mendapatkan apa yang lu tuju. Benar. Oke, thank you ya Mbak ya. Ya, Thank you.